sebelum itu, sebelum malapetaka itu terjadi ya, sebelum malapetaka itu terjadi, Citra itu sudah memberitahukan ke kakak kelasnya, ya, ke kakak kelasnya bahwa Mas kalau bisa itu lobang itu jangan disumpeli dong, jangan disumbat dong sama kertas, itu kan buat pipa. Logikanya kan gitu. Mungkin untuk pembuangan air kah atau apa kita kan nggak tahu. Cuman supaya lebih logis lah ya, lebih logis untuk dicerna pemikirannya. Karena orang awam nggak bakalan tahu, orang awam nggak bakalan tahu kalau itu sebenarnya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngosan Semis, ngobrol santai seputar mistis. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita atau pengalaman mistis dari salah satu narasumber dari subscriber kita yang sudah mengirimkan di email kita, yaitu di cokesofficial@gmail.com. Kali ini pengalaman mistis apa yang nanti akan saya ceritakan. Baik, narasumber kali ini adalah perempuan. Kita samarkan saja namanya, yaitu Citra. Dan Citra ini memiliki cerita misteri atau cerita mistis sejak di bangku sekolah dahulu. Untuk itu, sebelum kalian menyaksikan cerita mistis pada malam hari ini, tentunya jangan lupa kalian klik subscribe, share, dan like supaya kalian tahu video-video terbaru dari kami tentunya. Baik, tidak usah berlama-lama, cerita horor dimulai. Baik, malam ini cerita dari Citra. Dia menceritakan masalah hal-hal mistis di sekolah. Jadi Citra ini memiliki kemampuan yang tidak banyak orang miliki ya. Pastinya kalian tahu, Citra ini memiliki kemampuan indigo, bisa melihat makhluk-makhluk astral. Dan Citra ini dulu memang sangat-sangat penyendiri dan terkadang dia orangnya pendiam. Jadi dia ini memiliki kemampuan supranatural atau indigo itu dari nenek moyangnya atau dari Mbah Buyut. Jadi Citra ini dulu di sekolah banyak sekali yang menjauhi karena teman-temannya ini takut dengan Citra. Sampai satu ketika ada kakak kelas Citra yang mencoba usil. Jadi di satu sekolah ya ada bolongan atau lubang yang sebenarnya itu tuh apa ya, keluar masuknya makhluk-makhluk seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada di sekolah kalian yang memiliki atau apa bolongan atau lubang yang pada saat dipagar tapi kok ada bolongan atau lubang
yang di dekat sampah atau apa gitu ya, itu jangan, kalau bisa jangan disumbeli atau jangan ditutupi gitu, karena itu bisa jadi keluar masuknya makhluk-makhluk astral ya. Jadi kakak tingkatnya dulu itu usil ceritanya. Kemudian itu letaknya itu di kelas, jadi dia itu saat itu duduk di bangku kelas 2 SMA. Citra itu duduk di bangku kelas 2 SMA, kemudian kelasnya itu berdekatan dengan tempat sampah yang ada lubangnya. Di samping tempat sampah, pembuangan sampah itu memang ada seperti pipa atau bolongan atau lubang yang mungkin dari pak kebunnya sendiri atau tukang bersih-bersihnya itu sendiri tidak pernah menutup gitu loh. Dan Citra itu memang paham, oh ini tuh sebenarnya nggak boleh ditutup loh. Kenapa? Karena ini tempat apa ya, seperti gerbang gitu loh, seperti gerbang masuk keluar masuknya makhluk-makhluk astral kayak gitu gitulah. Nah, dan kakak tingkatnya ini memang jam bolos pelajaran ya, jadi mereka sering ngebolos di tempat pembuangan sampah. Jadi itu tempat favoritnya anak-anak laki-laki ya, terutama yang ngebolos jam mata pelajaran, karena di sana memang tempatnya itu tersembunyi. Jadi guru-guru pun juga bakalan males kalau mau nyari ke sana, karena di sana itu tempat ya pembuangan sampah, kemudian tempatnya sedikit kumuh ya. Mereka ini ngebolos jam mata pelajaran karena mereka ini mungkin ingin merokok atau gimana. Jadi mereka mencari tempat yang bersembunyi, karena di kamar mandi kan mereka sering ketahuan sama guru BP atau guru BK. Akhirnya mereka memutuskan untuk cari tempat yang kumuh, yang tersembunyi, yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Jadi kebetulan Citra ini duduk di samping tembok yang ada kacanya itu. Dia melihat ada kakak kelasnya yang sedang ngebolos, ya guyon, bercanda, bergurau, dan rokok. Nah, di satu sisi ada satu kakak kelas yang dengan sengaja menyumpeli atau menyumbat kertas dengan kertas ke bolongan itu, ke lubang itu, dan tidak disangka keesokan paginya sekitar jam 9 pagi teman-teman Citra yang satu kelas itu kerasukan semua. Jadi kerasukan massal ceritanya. Jadi sebelum malapetaka itu terjadi ya, sebelum malapetaka itu terjadi, Citra itu sudah memberitahukan ke kakak kelasnya bahwa Mas, kalau bisa itu lobang itu jangan disumpeli dong, jangan disumbat dong sama kertas, itu kan buat pipa. Logikanya kan gitu. Mungkin untuk pembuangan air kah atau apa, kita kan nggak tahu. Cuman supaya lebih logis lah ya, lebih logis untuk dicerna pemikirannya. Karena orang awam nggak bakalan tahu. Orang awam nggak bakalan tahu kalau itu sebenarnya untuk keluar masuknya makhluk-makhluk astral. Orang nggak tahu. Apaan sih kamu? Gitu loh. Jadi kakak kelasnya itu kita sebut saja namanya Abdi lah ya. Si Abdi ini yang menyumbat ke lubang ya, lubang pembuangan kayak gitulah ya. Itu tuh
bilang ke Citra, Abdi itu mengatakan seperti ini, apa sih kamu kayak gitu aja dipermasalahkan ya, kalau kamu nggak suka dengan cara kami ya kamu buang sendirilah gitu. Tapi karena Citra ini takut, karena pada saat itu jam sekolah sudah selesai sekitar jam 2:30. Citra sendiri takut kalau mau ke sana, ya udahlah dia diemin. Kemudian dia tanya ke Pak Bon, tukang kebun, dia nggak menemukannya. Jadi alhasil ya udah nggak dicabut. Baru keesokan harinya peristiwa itu terjadi. Nah, satu persatu teman-teman dari Citra itu kerasukan. Satu persatu teman-teman Citra itu kemasukan, mulai dari temannya yang di depan meja guru sampai ke belakang itu kena semua. Dan rata-rata mereka mengatakan, kenapa pintu kami kok ditutup, siapa yang melakukan itu. Akhirnya Citra paham, oh iya, aku kemarin mau lepas yang sumbatan itu, kok aku nggak berani ya, harusnya aku ngajak teman atau siapa. Di situ dia juga salah gitu loh. Harusnya ketika dia mengetahui itu, dia harusnya mengajak teman atau siapa gitu untuk mencabutnya atau membereskan gitu loh. Tapi Citra saat itu karena dia takut, dia nggak berani, akhirnya dia pulang gitu. Setelah dia di pagi harinya itu kerasukan sekitar jam 9 pagi lah keadaannya. Itu kerasukan massal yang awalnya itu satu kelasnya Citra merembet hingga ke kelas-kelas lain. Dan akhirnya saat itu jam pembelajaran dihentikan sekitar jam 11, setengah 12 lah, karena saat itu memang tidak kondusif sama sekali, sama sekali tidak kondusif ya. Jadi pembelajaran pun juga terganggu pastinya. Bukan hanya itu saja, Citra setelahnya dia sampai rumah, hanya Citra ya, dari 27 murid ya, 15 diantaranya itu perempuan ya. Jadi 15 perempuan satu kelasnya Citra ini, cuman Citra aja yang nggak kerasukan karena dia paham. Kemudian sesampainya dari rumah, dia mungkin capek karena dia juga ikut ngebantu. Akhirnya diselamatin gitu loh, ditolong sama guru agama, kemudian paranormal, orang-orang pinter, diundang sama sekolah. Ini apa nih? Ini karena itu tadi penyebabnya yaitu. Kemudian dia pulang, mungkin dia capek. Nah, akhirnya ke bawah mimpi seolah-olah dia itu berada di lokasi di mana di mana Citra ini berada di tempat pembuangan sampah yang disumpel itu, yang disumbat itu banyak sekali makhluk-makhluknya. Dan kenapa kamu tahu kenapa kamu kok nggak mau membuka sumbatan itu, kenapa kamu langsung pergi begitu saja? Dia merasa bersalah saat itu, karena sebenarnya dia tahu. Akhirnya dia berhari-hari, hampir 7 hari lah ya, dia kayak ditakut-takutin gitu loh, sampai pada suatu ketika dia pada saat belajar di kelas
Ya, dia seperti menghalu. Jadi itu keadaan siang hari ya. Keadaan itu di siang hari, dia itu seperti ada satu sosok perempuan yang memakai seragam sama seperti Citra, cuman wajahnya begitu pucat pasi, kemudian masuk dan tidak ada yang menyadari, cuman Citra aja yang menyadari. Gurunya pun pada saat menerangkan tidak menyadari ada murid perempuan yang masuk secara tiba-tiba dari dalam kelas. Kemudian, nah kebetulan Citra ini duduk sendiri, menghampiri Citra, duduk. Pandangannya ke Citra itu memang sangat-sangat dingin, dan mungkin saat itu wajahnya menyimpan dendam ya. Dan ketika si perempuan itu berbisik ke telinga Citra, apa yang bakalan terjadi? Minum dulu ya. Jadi setelah si perempuan ini, siswi kita panggil siswi aja. Si siswi ini duduk di sebelah Citra. Kemudian siswi ini berbisik ke Citra mengatakan, "Kenapa kamu diam saja? Padahal kamu tahu." Sontak dia kaget. Apa yang baru saja saya lihat? Apa yang baru saja aku lihat ya? Teman-teman satu kelasnya kaget. Kenapa, Cit? Kamu kenapa, Cit? Enggak kok. Enggak. Terus-terusan dihantui. Akhirnya dia ke teman yang juga bisa ahli supranatural. Temannya ini namanya Reno. Reno ini kelas 3. Jadi kakak kelasnya Citra. Jadi Reno itu tahu, beda sekolah. Jadi sekedar flashback ya, Citra ini dulu ketika dia banyak dijauhi oleh teman-temannya, ada satu teman yang mau berteman dengan dia, yaitu Reno. Reno itu juga paham dengan hal-hal supranatural sama seperti Citra. Jadi Citra sama Reno ini memiliki kemampuan yang sama, kemampuan indigo. Dan apa yang dirasakan Citra, Reno tahu gitu loh. Akhirnya dia ke rumah Reno menceritakan berhari-hari ini, akhir-akhir ini Citra ini sering diteror dengan kemunculan makhluk-makhluk halus karena dia melakukan kesalahan dalam penyumbatan. Dia tahu kakak kelasnya yang melakukannya, tapi dia nggak mencoba untuk membereskan atau melepas sumbatan itu. Dia tahu, cuman dia takut. Akhirnya ketika Reno diceritakan semuanya, banyak sekali yang ikut, atau kalau bahasa Jawanya itu ditempelin. Jadi bisa dibilang Citra ini ketempelan lah ya. Citra ini ketempelan. Cuman Citra ini nggak begitu sadar, peka tapi nggak begitu sadar. Kayak ada yang berat, terus kayak ada yang mengawasi dia dari jarak jauh gitu. Dan dia terus-terusan diteror. Dia nggak betah kayak gitu. Akhirnya karena Reno ini juga memiliki kemampuan bukan hanya bisa melihat tapi dia bisa mengusir. Akhirnya tepat di hari Sabtu Reno dan beberapa teman-temannya itu datang ke sekolah bersama dengan Citra. Itu sekitar jam 5 sampai jam 7 malam. Mereka langsung menuju ke tempat lokasi di mana si kakak kelasnya ini pun
menyumbat gitu. Sebenarnya setelah kejadian kerasukan massal sama tukang kebunnya itu sudah dilepas sebenarnya, cuman ya mungkin masih merasa dendam ya. Kamu tahu kok kenapa kamu nggak mau ngelepas gitu loh, kenapa kok kamu diam aja, kamu berlalu seperti itu loh. Akhirnya dibersihkan lah itu, dikembalikan. Jadi yang makhluk-makhluk yang menempel di badannya, yang mengikuti Citra, akhirnya dikembalikan dengan beberapa syarat ya, cuman kalau di cerita ini Citra tidak menceritakan apa saja syarat-syaratnya, nggak diceritakan ke kami. Yang penting yang jelas pastinya Citra ini memberikan syarat gitu. Reno sedang bernegosiasi dengan makhluk tersebut, syaratnya ini dan ini. Akhirnya terpenuhi dan alhamdulillah Citra udah nggak ketempelan lagi. Dan gimana keadaan yang menyumbat ketika kakak kelas yang menyumbat itu tadi, 2 hari setelah Citra sudah selesai, masalah itu tidak serta-merta selesai ya. Jadi setelah Citra ini sudah berhasil dihilangkan ketempelannya. Jadi makhluk-makhluk yang menempel atau mengikuti di tubuhnya Citra itu kan sudah kembali. Tapi masalah itu ada lagi, yang kakak kelasnya yang menyumbat itu 3 hari kemudian kecelakaan. Itu kecelakaannya sekitar jam 11 malam setelah dia pulang nongkrong. Jadi dia ini nongkrong di tempat kopian gitu, dan dia ingin pulang. Nggak tahu kenapa kok dia mungkin lagi flu atau bagaimana, hingga keadaan tubuhnya itu nggak stabil. Kok nggak enak badan ya, aku mau pulang aja lah. Dia pamit ke teman-temannya. Akhirnya ketika dia pulang, dia memacu kendaraan sepeda motornya itu kurang lebih 80 hingga 100 km per jam, dan tidak tahu ada yang bilang, jadi sebelum dia tertabrak, ketika dia tertabrak dia masih bisa hidup, masih hidup ya, kok masih bisa, bukan masih hidup. Dan ketika dia dibawa ke rumah sakit, 2 hari kemudian dia dinyatakan meninggal. Jadi ketika dia kecelakaan, dia melihat seperti murid berpakaian perempuan berpakaian seragam mirip seperti sekolahnya dia. Dia mencoba menghindari, tapi karena dia memacu sepeda motornya terlalu kencang, akhirnya dia menabrak sebuah pembatas jalan hingga motornya itu hancur. Tapi karena dia memakai helm ya, cuman helmnya pecah separuh. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dengan pendarahan dalam. Ketika dia dibawa mobil pick up ya, karena di sana masih ada orang lalu lalang, dibawa ke pick up. Ada saksi mata yang mengatakan siapa perempuan yang memakai seragam itu kayak teman saya, kayak murid sekolah di sekolahnya dia gitu. Setelah 2 hari dirawat,
dia akhirnya mengembuskan napas terakhirnya, akhirnya dia dinyatakan meninggal oleh dokter. Nah, itu kejadian atau peristiwa nyata yang dialami oleh Citra, salah satu subscriber dari Choker Squad. Jadi kalau kalian ingin cerita atau ingin menuangkan isi cerita mistis kalian bisa kirim di email kami di chokesofficial@gmail.com. Nanti kita akan membawakan cerita kalian sama seperti Citra. Nama Citra ini sudah saya atau kami tim samarkan ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau kalian ingin bercerita silahkan tulis di email, nanti kita akan menceritakan kisah mistis kalian. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari cerita Citra, jangan sekali-kali membuat kegaduhan ya, atau kalau ada lubang seperti itu ya, kalau bisa jangan dimasukin semacam kertas atau apa. Mungkin kalau secara logika itu pembuangan air, tapi secara hal mistis atau hal goib itu mungkin tempat jalur keluar masuk dari makhluk-makhluk astral tersebut. Sekian cerita yang saya sampaikan, cerita mistis, pengalaman horor, pengalaman mistis dari Citra. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila kalian tidak suka dengan cerita ini atau tidak suka dengan video ini, bisa kalian skip saja. Oke? Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas, selamat malam.